Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi kimia kelas 11 SMA, bab kesetimbangan kimia. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung tetapan kesetimbangan, khususnya tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi alias Kc. Oke, langsung aja kita mulai pembelajarannya. Perhatikan reaksi berikut. Jadi di sini ada reaksi antara A dan B menghasilkan C dan D dengan M, N, P, dan H ini adalah koefisien reaksinya. Menurut hukum kesetimbangan yang berbunyi, hasil kali konsentrasi setimbang Z di ruas kanan dibagi dengan hasil konsentrasi Z di ruas kiri, masing-masing dipangkat dengan koefisien reaksinya, mempunyai harga yang selalu tetap pada suhu yang tetap. Jadi nilai tetapan kesetimbangan bila dinyatakan dalam suatu persamaan, maka nilainya adalah sama dengan yang kanan dibagi dengan yang kiri dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Jadi konsentrasi C pangkat P dikalikan dengan konsentrasi D pangkat H seperti ini, dibagi dengan konsentrasi A kali konsentrasi B dipangkatkan dengan koefisien reaksinya yaitu M dan N. Nah seperti ini ya. Jadi prinsipnya adalah yang kanan dibagi yang kiri, masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Nah, dalam hukum kesetimbangan, walaupun masing-masing konsentrasi diubah-ubah, nanti nilai Kc-nya itu akan bersifat tetap ya. Oke, untuk memahami mengenai hukum kesetimbangan ini, kita akan coba menerapkan dalam beberapa soal berikutnya. Oke, langsung aja kita simak dari soal yang pertama. Tulislah Kc bagi reaksi kesetimbangan berikut, jadi 2NH3 dalam bentuk gas menjadi N2 dalam bentuk gas dan 3H2 dalam bentuk gas. Jadi ini reaksinya sudah disetarakan ya. Oke, berarti untuk menjawab soal yang A, jadi Kc itu sama dengan yang kanan dibagi yang kiri ya. Jadi N2, jadi simbolnya kotak ya, bukan kurung lengkung, dikalikan dengan H2, dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 3. Kalau N2 ini kan 1 ya, jadi nggak perlu ditulis, per NH3 dipangkatkan dengan 2. Nah ini adalah bagaimana cara menghitung nilai Kc untuk reaksi yang pertama. Oke, untuk yang B, maka ini reaksinya kita lihat, kita cek dulu ya apakah dia sudah setara apa belum. Di sini B-nya 1, ini juga B-nya 1, di sini Cl-nya 5, di sini Cl-nya 3 sama Cl-nya 2 pas 5 ya. Berarti reaksi ini sudah setara. Maka tinggal membagi aja yang kanan dibagi yang kiri, selesai. Nah, karena koefisiennya 111 semua ya sudah, berarti ini tanpa pangkat ya. Oke, untuk yang C, nah, ini kita lihat, ini reaksinya juga sudah setara ya sudah. Untuk menghitung Kc berarti sama dengan yang kanan SO3 ini dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 2 dibagi dengan SO2 dipangkatkan 2 dikalikan dengan O2 pangkat 1 alias O2 saja. Nah ini adalah bagaimana cara menghitung nilai Kc bila yang bereaksi berwujud gas ya. Nah bagaimana kalau reaksinya itu nanti ada yang solid atau ada yang liquid? Di soal yang nomor 2 ini kita lihat ada komponen solid ya. Jadi pada komponen solid nanti solidnya tidak diperhitungkan. Catat itu ya. Oke, kita lihat reaksi ini sudah setara ya. Jadi untuk soal yang A berarti Kc-nya adalah CO2 doang ya. Karena ini solid tidak diperhitungkan, ini juga tidak diperhitungkan. Oke, yang B kita lihat karbonnya solid, ini gas, berarti Kc-nya adalah yang kanan dibagi yang kiri, berarti CO pangkat 2 dibagi dengan O2. Nah, O2-nya pangkat 1 ya. Oke, yang C kita lihat ini solid, ini juga solid, ini gas ya sudah, berarti nilai Kc-nya adalah H2O pangkat 2, ya ini pangkat 2 dibagi dengan H2 pangkat 2 juga. Oke, seperti ini. Untuk yang D kita lihat ini solid, tidak diperhitungkan, ini larutan akhir ya. Larutan berarti ya sudah, larutan diperhitungkan ya, berarti Kc sama dengan
Ba 2 plus dikalikan dengan SO4 2 min. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Pada suhu tertentu diketahui nilai Kc reaksi N2 tambah 32 menjadi 2NH3 adalah 16. Tentukan yang pertama Kc reaksi 2NH3 menjadi N2 tambah 32. Jadi kita lihat reaksi petunjuknya adalah N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3, Kc-nya 16. Sekarang untuk yang A kita lihat nih reaksinya yang ini dibalik ya. Jadi ini 2NH3 di kanan, reaksi yang A 2NH3-nya di kiri. Maka nilai Kc-nya ini adalah kalau dibalik berarti menjadi 1/1 gini ya, jadi 1/16. Oke, untuk yang B reaksi yang kedua adalah setengah N2 ditambah 1,5 H2 menjadi NH3. Kita lihat ini kan dikalikan setengah ya. Jadi ini 1 dikalikan setengah, 3 dikalikan setengah berarti 1,5, ini dikalikan setengah berarti 1. Nah, kalau dikalikan setengah maka nilai Kc-nya adalah pangkat ya, berarti 16 pangkat setengah. Berarti 4. Andai kan ini dikalikan 2 ya sudah berarti 16 pangkat 2. Oke, untuk yang C Kc reaksi NH3 menjadi setengah N2 ditambah 1,5 2. NH3-nya reaksi yang diminta di sebelah kiri, petunjuknya di sebelah kanan, berarti reaksinya dibalik ya. Dan dibalik dikalikan 2. Oh, dikalikan setengah. Berarti nilai Kc-nya adalah karena dibalik berarti menjadi 1/1 ya, 1/16. Karena dikalikan setengah berarti menjadi pangkat setengah, berarti menjadi 1/4. Nah, ini adalah bagaimana cara menghitung nilai Kc bila reaksinya dikalikan atau dibolak-balik ya. Oke, lanjut nomor 4. Diketahui reaksi kesetimbangan P2 dalam bentuk gas ditambah H2 menjadi 2PH. Nilai Kc-nya adalah 32, kemudian PS ditambah setengah H2 menjadi PH plus S, nilai Kc-nya adalah 4. Nah, kalian disuruh menentukan nilai Kc dari reaksi P2 ditambah 2S menjadi 2PS. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi pertama adalah kita tulis reaksi yang diminta ya. Jadi reaksi yang diminta seperti ini. Jadi P2 ditambah 2S menjadi 2PS. Oke. Terus kita sesuaikan aja, jadi reaksi ini, reaksi yang diminta ini kita sesuaikan dengan reaksi pada petunjuk soal ya. Jadi kita lihat P2-nya kan di kiri ya, petunjuk soal P2-nya juga di kiri. Berarti reaksi yang pertama ini tetap, ya sudah kita tulis saja reaksinya tetap ya. Jadi tanpa diapa-apain berarti nilai Kc-nya juga tetap. Kita lihat yang kedua adalah 2S, 2S ini berada di sebelah kiri. Petunjuknya adalah SS. Nah, ini kan ya, S-nya berada di sebelah kanan. Di sini yang diminta dikalikan 2. Berarti reaksi ini dibalik dan dikalikan 2. Jadi berarti menjadi 2PH plus 2S. Jadi seperti ini kita tulis 2PH plus 2S. Ini dikalikan 2 menjadi 2PS. Ini dikalikan 2 menjadi H2. Karena dikalikan 2 dan dibalik, jadi kalau dibalik kan berarti Kc-nya menjadi 1/4 ya. Terus dikalikan 2 berarti menjadi pangkat 2 berarti 1/16. Nah, seperti ini. Maka nilai Kc totalnya adalah, Anda kalikan aja nih. Berarti 32 kali 1/16 berarti sama dengan 2. Nah, ini adalah bagaimana cara menghitung nilai Kc pada reaksi soal nomor 4 ini ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Pada suhu tertentu terdapat reaksi kesetimbangan 2SO3 menjadi 2SO2 ditambah O2. Jika pada keadaan setimbang terdapat 0,04 molar gas SO3, 0,02 molar gas SO2, dan 0,01 molar gas O2, tentukanlah harga Kc. Kita lihat datanya sejenak, jadi ini data sudah berwujud konsentrasi dan sudah dalam keadaan kesetimbangan. Maka untuk menghitung Kc kita tinggal memasukkan angkanya aja ya. Jadi rumus Kc untuk soal ini adalah yang kanan dibagi yang kiri, ingat ya. Karena ini semuanya berwujud gas ya sudah, berarti SO2 dipangkatkan 2 dikali dengan O2, ini pangkatnya 1 ya, per SO3 pangkat 2.
Jadi ingat untuk kurung kotak ini adalah data konsentrasi, karena ini sudah berwujud konsentrasi dan sudah dalam keadaan setimbang, ya sudah kita tinggal masukkan aja. Berarti SO2-nya ini 0,02 dikuadratkan dikalikan O2, O2-nya 0,01 dibagi dengan SO3-nya tadi adalah 0,04 molar, dikuadratkan juga ya. Oke, untuk mempermudah perhitungan kita jabarkan aja 0,02 kuadrat ini berarti 0,02 kali 0,02 kemudian dikalikan 0,01 per 0,04 ini juga saya gandakan menjadi seperti ini. Nah ini habis 2/4 berarti setengah ya. Ini juga habis, ini juga setengah. Kalikan 0,01 berarti ini 1/4 dikalikan 0,01. Berarti 0,01/4 kita kalikan 100 saja. Berarti yang atas menjadi 1, yang bawah menjadi 400. Oke, nilai KC-nya adalah 1/400. Kalau mau dirubah ke dalam bentuk desimal berarti 0,0025 gini ya. Atau dirubah menjadi bentuk baku berarti 2,5 kali 10 pangkat 123 berarti pangkat min 3. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pada suhu tertentu dalam wadah 2 liter terdapat reaksi kesetimbangan PCl3 ditambah Cl2 menjadi PCl5. Pada keadaan setimbang terdapat 0,08 mol PCl5, 0,06 mol PCl3 dan 0,04 mol Cl2. Tentukan harga Kc. Oke, yang diminta ini data yang diketahui adalah mol ya. Kita tahu untuk konsentrasi itu kan rumusnya mol dibagi volume ya. Jadi konsentrasi atau molar itu sama dengan mol dibagi volume. Oke, kita lihat berarti nilai Kc-nya yang kanan dibagi yang kiri ya. Jadi PCl5 dibagi dengan PCl3 kali Cl2. Oke, berarti PCl5 kita lihat molnya sebanyak 0,08 langsung dibagi 2 ya. Jadi mol per volume, ingat rumusnya ini tadi mol dibagi volume berarti 0,08 dibagi 2 per PCl3-nya. PCl3-nya tadi 0,06 dibagi dengan volume yaitu 2 liter kali Cl2-nya, Cl2-nya 0,04 dibagi dengan 2. Ya sudah, kita tinggal ngitung aja, berarti ini 0,04 per 0,03 kali ini dibagi 2 berarti 0,02. Ini habis ya, berarti ini tinggal 2. Ini saya rubah menjadi bentuk baku berarti 3 kali 10 pangkat min 2. Ini naik ke atas menjadi positif, berarti 2 kali 10 pangkat positif 2 dibagi dengan 3. Ini kan 100 ya. 100 kali 2 berarti 200 per 3. Berarti kurang lebih jawabannya adalah 66,6666 terus gini ya. Atau 66,67 seperti ini. Oke, lanjut soal nomor 7. Ke dalam wadah berukuran 2 liter, jadi volumenya 2 liter ya, dimasukkan 2 mol A dan 3 mol B. Selanjutnya dibiarkan terjadi reaksi kesetimbangan A plus 2B menjadi AB2. Jika pada keadaan setimbang terdapat 1,2 mol zat A, tentukanlah nilai Kc. Oke, pada soal yang nomor 7 ini sedikit berbeda ya. Jadi kita akan buat tabel mula-mula reaksi setimbang seperti ini. Jadi yang bereaksi adalah A ditambah 2B menjadi AB2 seperti ini ya. Oke, kita baca lagi soalnya. Ke dalam wadah berukuran 2 liter dimasukkan 2 mol A dan 3 mol B. Berarti ini kita isi 2 mol A dan 3 mol B. Kemudian jika pada keadaan setimbang terdapat 1,2 mol A, jadi ini ada 1,2 mol A ya, tentukan nilai Kc. Oke, mula-mula kan 2, dihasilkan 1,2, berarti yang bereaksi ya Anda tinggal mengurangi 2 dikurangi 1,2, berarti yang bereaksi adalah 0,8. Selanjutnya berdasarkan angka ini kita akan cari ini sama ininya ya.
Caranya adalah kita bagi dengan koefisiennya. Ini kan 1 ya, berarti 0,8 dibagi 1 kan 0,8. Kemudian dikalikan 2. Jadi dibagi terus dikali ya. 0,8 dibagi 1, 0,8 kali 2 berarti ini 1,6. Nah, selanjutnya 0,8 dibagi 1, 0,8 kalikan 1 ya 0,8. Berarti di sini dihasilkan AB2 sebanyak 0,8. Nah, selanjutnya di sini kita membacanya adalah mula-mula 3 mol B, terus yang bereaksi 1,6, berarti tersisa 1,4. Nah, di sini dihasilkan AB2 sebanyak 0,8, berarti pada keadaan setimbang juga dihasilkan 0,8 AB2. Nah, angka-angka ini, angka-angka pada keadaan setimbang yang akan kita gunakan dalam menghitung nilai KC ya. KC sama dengan yang kanan dibagi yang kiri, berarti konsentrasi AB2 dibagi dengan konsentrasi A kali konsentrasi B dipangkatkan 2. Oke, lanjut. Kita gunakan angka untuk AB2 kan 0,8. Ingat karena ini dalam satuan mol, maka kita rubah dulu menjadi konsentrasi ya, yaitu mol dibagi dengan volume, berarti ini 0,8 dibagi 2 dibagi dengan konsentrasi A-nya tadi 1,2 dibagi dengan 2 dikalikan dengan konsentrasi B yaitu 1,4 per 2 dipangkatkan dengan 2 ya. Berarti hasilnya adalah ini dibagi 2 berarti 0,4 per 1,2 dibagi 2 berarti 0,6. 1,4 dibagi 2 berarti 0,7 kuadrat. Nah, Anda tinggal pencet kalkulator ya, maka nilainya akan ketemu. Oke, saya kira ini nggak perlu saya jelaskan karena angkanya kurang nyaman ya, ada 0,7 kuadrat. Oke, Anda tinggal ngitung aja pakai kalkulator. Jadi di sini saya menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai KC bila keadaan soalnya seperti ini. Oke, lanjut nomor 8. Diketahui 1 mol zat A, 1 mol zat B dan 0,2 mol zat D dimasukkan ke dalam wadah 2 liter dan dibiarkan mencapai kesetimbangan sesuai dengan persamaan reaksi seperti ini. Jika pada keadaan setimbang terdapat 0,4 mol zat C, tentukanlah harga KC. Oke, ini juga sama, kita bikin tabelnya dulu ya. Jadi mula-mula di sini kan ada 1 mol zat A, 1 mol zat B, dan 0,2 mol zat D. Jadi ada 3 komponen yang diketahui ya. 1 mol, terus ini 1 mol juga, terus 0,2 mol zat D. Kemudian dimasukkan dalam wadah 2 liter ya. Ingat nanti ini dibagi 2. Kemudian jika pada keadaan setimbang terdapat 0,4 mol zat C. Jadi pada keadaan setimbang terdapat 0,4 mol zat C. Nah, tentukan harga KC. Oke, untuk mengisi tabel ini kita bergerak dari sini ya. Jadi titik startnya kita bergerak sini. Di sini kan komponen C-nya nggak ada ya. Berarti yang pada keadaan akhir zat yang bereaksi menghasilkan 0,4 mol zat C juga. Jadi ini dari sini kita ketemu ini. Kemudian kita lihat karena perbandingan 1:1 semuanya berarti nilai ini juga 0,4 semua ya. Jadi prinsipnya tadi kan ini dibagi 1 dikalikan 1 kan gitu ya. Berarti semuanya sama lah ya. Berarti ini 0,4 mol. Ini juga 0,4 mol. Ini juga 0,4 mol. Jadi ingat kita bergerak dari sini, terus ketemu ini, juga ketemu ini. Nah, kemudian kita bisa menghitung jumlah mol pada keadaan setimbang. Jadi mula-mula kan 1 mol yang bereaksi 0,4. Berarti tersisa 0,6 mol. Yang ini juga sama, awalnya 1 mol yang bereaksi 0,4, berarti tersisa 0,6 mol. Nah, ini dihasilkan 0,4 mol D. Mula-mula jumlah mol D 0,2, jadi pada keadaan akhir ini dihasilkan total 0,6 mol D. Jadi ini harus benar-benar ngerti ya. Jadi pada komponen yang sebelah kanan ini kan dihasilkan 0,4. Mula-mula Anda sudah punya 0,2, berarti totalnya bukan dikurang tapi dijumlah.
Untuk yang ruas kiri Anda kurang gitu ya. Oke, berarti nilai KC-nya sama dengan yang kanan dibagi yang kiri. Oke, kita tinggal ngitung aja konsentrasi C kali konsentrasi D, semuanya dipangkatkan 1 ya. Oke, berarti C dan D-nya 0,4 sama 0,6. Ingat volumenya tadi 2 liter ya, berarti masing-masing dibagi 2. Berarti 0,4 per 2 dikalikan dengan D-nya 0,6 per 2 dibagi dengan konsentrasi A-nya 0,6 dibagi 2. Konsentrasi ini B ya. Jadi nanti yang kanan dibagi yang kiri, ini B ya. Keliru, salahnya salah tulis saja. Berarti 0,6 dibagi 2. Nah, ini kembar habis ya. 0,4 dibagi 2 berarti 0,2 per, ini dibagi 2 berarti 0,3, berarti jawabannya adalah 2 per 3. Oke, lanjut nomor 9. Tetapan kesetimbangan untuk reaksi A dan B menjadi C adalah 1/8. Tentukanlah jumlah mol zat A yang harus dicampur dengan 3 mol zat B dalam volume 1 liter untuk dapat menghasilkan 1 mol zat C pada keadaan setimbang. Oke, kita tulis tabel reaksinya dulu. Jadi di sini diketahui tentukanlah jumlah mol zat A yang harus dicampur dengan 3 mol zat B. Oke, berarti jumlah mol zat B mula-mula adalah 3 mol ya. Kemudian untuk dapat menghasilkan 1 mol zat C pada keadaan setimbang, berarti jumlah mol zat C-nya adalah 1 mol. Di sini yang ditanyakan adalah jumlah mol zat A yang harus dicampurkan, artinya jumlah mol zat A mula-mula ya. Jadi ini yang ditanyakan. Oke, ini kita misalkan aja ini adalah X. Nah, terus selanjutnya kita mencari angka-angka ini, startnya adalah dari angka 1 mol ini ya. Jadi pada keadaan setimbang dihasilkan 1 mol zat C. Nah, di sini kan nggak ada mula-mulanya ya, berarti yang bereaksi dihasilkan 1 mol zat C juga. Jadi dari sini ketemu mol C yang dihasilkan adalah 1 mol juga. Oke, terus kemudian kita bergerak ke sini. Jadi dari sini kita ketemu ini, terus ketemu mol B dan mol A-nya ya. Karena perbandingannya 1-1 semua ya sudah, berarti ini 1 mol. Yang ini juga 1 mol. Oke, sekarang pada keadaan setimbang, mula-mulanya adalah X. Yang bereaksi hanya 1, berarti pada keadaan setimbang diperoleh X min 1 mol. Yang ini mula-mula 3 mol, yang bereaksi 1, berarti tersisa 2 mol. Nah, seperti ini. Oke, berarti nilai KC-nya yang kanan dibagi yang kiri, berarti konsentrasi C dibagi dengan A dan B. Di konsentrasi C dibagi dengan konsentrasi A sama B. Oke, berarti konsentrasi C-nya adalah 1 ya. Karena volumenya 1 ya 1 bagi 1, 1 ya. Tapi saya tulis saja 1/1 gini. Dibagi dengan konsentrasi A-nya X min 1 per 1. Nah, seperti ini. Kemudian konsentrasi B-nya 2 dibagi dengan 1. Nah, seperti ini. Nilai KC-nya tadi adalah 1/8. Nah, oke, berarti 1/8 sama dengan 1 dibagi 1 ya 1 ya. Per X min 1 dibagi 1 ya X min 1. 2 dibagi 1, 2. Kemudian kita kalikan dulu yang sebelah bawah ini. Ini 2 kali X berarti 2X. 2 kali min 1 berarti min 2. Kemudian kita kalikan silang 2 kali ya. Berarti ini dikalikan 1 tetap 2X min 2. 8 dikalikan 1, 8 tetap. Berarti 2X min 2 pindah ke kanan menjadi plus, berarti menjadi 10. Maka X-nya 10 dibagi 2 berarti 5. Jadi pada keadaan awal atau mula-mula jumlah mol zat A adalah 5 mol. Anda tinggal nulis jadi aja ya. Jadi jumlah mol A mula-mula sama dengan 5 mol. Oke, soal yang terakhir nomor 10. Tetapkan kesetimbangan reaksi 2HCl menjadi H2 plus
Cl2 adalah 0,16. Jika 3 mol HCl dibiarkan terurai sampai terjadi kesetimbangan, tentukanlah jumlah mol gas klorin pada keadaan setimbang. Jadi Anda ditanya jumlah mol gas klorin ya. Berarti ini kita misalkan jumlah gas klorin atau Cl2 ini adalah X mol ya. Oke, kita bikin tabelnya dulu. Jadi jika 3 mol HCl, jadi mula-mula ini ada 3 mol HCl dibiarkan terurai sampai terjadi kesetimbangan, tentukan jumlah gas klorin pada saat setimbang. Jadi jumlah gas klorin pada keadaan setimbang kita misalkan X, berarti ini adalah X ya. Oke, lanjut kita bergerak dari sini. Jadi pada reaksi ini dihasilkan Cl2 sebanyak X, maka yang bereaksi juga dihasilkan Cl2 sebanyak X gini ya. Jadi dari sini ketemu ini. Kemudian ini perbandingannya 1-1 ya sudah, ini juga X. Nah, kemudian untuk mencari ini kita lihat ini kan 2 ya. Berarti X dibagi 1, X kali 2 berarti ini menjadi 2X. Nah, selanjutnya pada keadaan setimbang berarti mula-mula 3 mol bereaksi 2X berarti tersisa 3 min 2X mol. Kemudian di sini nggak ada ya, berarti ini ya X gitu ya. Oke, lanjut nilai Kc-nya kita hitung berdasarkan persamaan reaksi ini, maka rumusnya adalah Kc sama dengan H2 kali Cl2 dibagi dengan HCl kuadrat. Dipangkatkan 2 ya. Nilai Kc-nya 0,16. Konsentrasi H2-nya tadi X. Ini volumenya tidak diketahui, berarti kita anggap volumenya 1 liter ya. Jadi ini berarti X dibagi 1 ya X gitu ya. Kemudian dikali Cl2, Cl2-nya juga X dibagi 1 juga X per ini dibagi 1 tetap tapi dikuadratkan ya. Jadi ini ada kuadratnya. Oke, 0,16 ini kita ubah menjadi pecahan aja, berarti 16 per 100 X kali X berarti ini X kuadrat per 3 min 2X dikuadratkan. Ini kita sederhanakan aja, dibagi 4 berarti 4 per 25. Karena sama-sama dikuadratkan, kita gabung aja kuadratnya menjadi seperti ini. Kemudian kuadrat keluar menjadi akar ya. 4 per 25 sama dengan X per 3 min 2X. Ini diakarkan berarti 2 per 5. Seperti ini. Kemudian kita kalikan silang, langsung aja dikalikan 2 masing-masing ya. 2 kali 3, 6. 2 kali min 2X berarti min 4X sama dengan 5 kali X berarti 5X. Oke, berarti 6 min 4X-nya pindah menjadi plus berarti 9X, maka mencari X-nya 9 keluar jadi pembagi yaitu 6 per 9, maka hasilnya kita bagi 3 berarti 2 per 3 mol. Oke, ini adalah gambaran singkat bagaimana cara menghitung nilai Kc ya. Oke, silahkan dipelajari, semoga apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.